Halo, selamat pagi semuanya anak di kami kelas 87. Gimana kabarnya nak? Sehat? Oke, Bapak berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan yang pasti tetap semangat nak ya. Oke, baik anak didik kami kelas 87. Pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Bapak mengingatkan supaya yang belum mengabsen silakan mengabsen dan yang belum mengumpulkan tugas silakan kumpulkan tugasnya dengan tepat waktu. Oke? Baik anak didik kami, sekarang kita teruskan. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah supaya anak didik kami tahu bahwasanya dari bahan kaca, kerang, dan plastik itu apa saja produk kerajinan yang bisa dihasilkan. Dan yang kedua adalah supaya juga anak didik kami tahu bagaimana teknik pengolahan kaca, kerang, dan plastik ini menjadi sebuah kerajinan. Oke? Itu dia tujuannya. Bapak berharap itu bisa tercapai. Yang penting anak didik kami fokus. Oke, sekarang kita teruskan. Baik, yang kita bahas yang pertama itu kaca ya. Coba perhatikan gambarnya nak. Ini contohnya hiasan dari kaca ya. Hiasan dari kaca ini kalau nggak salah kita itu berupa bebek ya. Kemudian juga yang gambar sebelah kanan ini juga merupakan hiasan yang terbuat dari kaca. Nah, jadi kaca ini bisa dijadikan menjadi hiasan yang menarik yang dapat memperindah desain interior, memperindah suasana dalam ruangan maksudnya, maupun eksterior, memperindah suasana dalam ruangan. Itu dia anakku ya. Oke, sekarang kita teruskan yang kedua, kerang. Nah, jadi kerang ini adalah merupakan salah satu dari contoh hewan ya yang memiliki kita katakan ini juga merupakan suatu bahan yang dapat diolah menjadi sebuah produk kerajinan ya. Tidak asing kerang. Kerang ini biasanya ada di danau pun ada, di laut pun ada ya. Jadi ini merupakan satu hewan juga. Cangkang kerangnya yang maksudnya di sini dimanfaatkan menjadi sebuah benda kerajinan. Jadi cangkang kerang itu kalau dihiasi dengan berbagai warna akan terlihat lebih indah. Jadi bisa dibuat ini menjadi sebuah hiasan ya. Jadi sebuah hiasan. Saya rasa untuk membuat kalung juga bisa ya. Oke, jadi cangkangnya itu yang dimanfaatkan. Oke nakku. Oke, sekarang kita teruskan yang berikutnya. Oke, ini sifatnya masih kerang ya. Oke, jadi selain menjadi, ini masih sifatnya juga hiasan. Ini kerang juga dapat dijadikan menjadi ornamen untuk memperindah bentuk suatu benda. Artinya, contohnya kita katakanlah kotak tisu ya. Jadi kotak tisu itu bisa kita lengketkan dengan cangkang kerang sehingga kotak tisu itu akan terlihat lebih menarik. Artinya suatu benda kerajinan yang terbuat dari kayu itu bisa dilapisi dengan cangkang kerang sehingga lebih menarik, maupun dari benda-benda yang lainnya. Jadi seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Jadi seperti itu dia. Jadi ornamen. Artinya dia sebagai penghias desain eksterior daripada suatu benda kerajinan, mau terbuat dari kayu, mau dari benda kerajinan lainnya, itu bisa nak ya. Oke, kemudian juga kerang dapat cangkang kerang maksudnya dapat dibentuk menjadi hewan lain yang unik, misalnya penyu ya. Baik, seterusnya kita teruskan. Baik, yang berikutnya ini plastik. Oke, dari plastik bisa kita bentuk menjadi sebuah benda kerajinan ya, seperti yang terlihat di sebelah kanan saya ini ya. Oke, plastik dapat dikonstruksi dengan komponen listrik sehingga menghasilkan bentuk lampu hias yang unik. Nah, seperti ini dia ya. Oke, jadi itu dia contohnya nakku ya. Oke, sekarang kita teruskan, masih plastik ya. Nah, jadi plastik itu juga ini seperti tas ini adalah merupakan bekas-bekas permen, itu bisa diolah menjadi satu produk kerajinan berupa tas. Atau bisa juga berupa seperti yang di samping ini ya, bentuk benda kerajinannya ya. Nah, jadi plastik kemasan berupa lembaran dibentuk menjadi tas yang menarik, sedangkan plastik berupa potongan, ini plastik berupa potongan, memanjang dibentuk menyerupai hewan-hewan ya. Jadi barang-barang bekas itu nakku yang berupa plastik itu bisa diolah kembali menjadi sebuah produk kerajinan yang sangat berharga yang memiliki nilai. Contohnya ini sampah permen karet, nah itu bisa diolah menjadi kerajinan. Oke,
Jadi sifatnya juga mengurangi limbah ya. Oke, sekarang kita teruskan. Kaca. Oke, jadi ini oke. Masuk ke bagian pengolahan bahan kaca ya, bagian pengolahannya. Ya, oke. Pengolahan bahan kaca, kerang dan plastik menjadi kerajinan. Oke, kita bahas pengolahan yang pertama untuk kaca. Jadi montase merupakan kumpulan bahan-bahan sejenis yang tidak terpakai untuk ditempelkan pada sebuah bidang datar sehingga menjadi lukisan atau gambar yang menarik. Oke. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih berbagai jenis kaca. Kemudian dibersihkan menggunakan air bersabun dan dikeringkan. Bahan kaca pun sudah siap untuk diolah menjadi karya montase seperti gambar ini. Nah, jadi bagaimana proses pengolahan kaca itu menjadi sebuah kerajinan? Inilah langkah-langkahnya. Pertama harus lakukan pemilihan kaca ya. Artinya dipilah kaca yang berkualitas. Kemudian dibersihkan menggunakan air sabun dan dikeringkan. Yang ketiga, bahan kaca pun sudah siap untuk diolah menjadi karya montase. Oke, berikutnya kita teruskan kerang. Pengolahan kerang menjadi bahan kerajinan bagaimana? Nah, pertama ada prosedur membersihkan cangkang kerang. Pertama, bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada cangkang kerang, ya. Jadi dibersihkan dulu lumpurnya atau kotoran yang menempel pada cangkang kerangnya. Kedua, pilih dan pilahlah cangkang kerang yang masih kuat dan tidak mudah pecah atau rusak. Jadi pilihlah cangkang kerang yang berkualitas, tidak mudah rusak, ya. Yang ketiga, rendamlah cangkang kerang tersebut ke dalam ember yang telah diisi air dan diberi pemutih pakaian. Yang keempat, sikatlah kotoran yang masih tersisa pada cangkang, kemudian bilaslah permukaan air yang lebih bersih. Kelima, jemurlah cangkang di bawah sinar matahari langsung. Jadi, anak didik kami ini tidak lainlah bagian daripada yang namanya persiapan bahan, supaya bahan cangkang kerang itu siap diolah menjadi sebuah benda kerajinan. Nah, setelah dibersihkan dengan air, ya supaya bersih, kemudian dijemur cangkang di bawah sinar matahari langsung supaya kering ya. Oke, kira-kira apa alat yang dibutuhkan? Yang pertama lem tembak, pisau, bor kecil, kuas. Ini alatnya ya. Sedangkan bahan pendukungnya ada kawat kecil, ada cat pernis. Kalau dikatakan alat berarti inilah teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi sebuah produk kerajinan. Sedangkan kalau dikatakan bahan adalah merupakan bahan mentah, ya bahan mentah atau bahan dasar yang diolah menjadi produk kerajinan menggunakan alat. Oke ya. Saya ulangi sekali lagi, alat ini merupakan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan menjadi produk kerajinan. Sedangkan bahan pendukungnya adalah bahan ini merupakan bahan dasar atau bahan mentah yang diolah menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat. Oke nak ya. Oke, sekarang kita teruskan. Oke, ini masih berputar di bahan kerang. Nah, coba nak didik kami perhatikan, ini adalah contoh produk kerajinan dari bahan kerang. Sangat menarik ya. Oke. Jadi contohnya ini seperti gantungan kunci. Kemudian yang kedua ini seperti benda menarik seperti kalung ya. Oke, bingkai lah ini seperti bingkai ya. Oke, jadi ini merupakan hasil dari pengolahan bahan kerang menjadi produk kerajinan. Oke nak ya. Oke, kita teruskan. Yang ketiga plastik nak ya. Nah, bagaimana pengolahan plastik menjadi produk kerajinan? Kalau kaca dan kerang tadi sudah kita bahas, sekarang plastik ya. Jadi tahap pertama itu adalah pengolahan plastik dimulai dengan pembersihan. Jadi pada prinsipnya memang bahan-bahan itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi produk kerajinan. Nah, oke. Dicuci dengan deterjen agar noda-noda menjadi hilang. Setelah itu plastik dikeringkan dengan posisi terbalik di bawah sinar matahari langsung sambil dilap hingga kering. Berikutnya plastik-plastik dikumpulkan berdasarkan kategori, ukuran dan tebalnya. Oke, jadi inilah persiapan bahan. Dicuci, dibersihkan, lalu dikeringkan, lalu siap untuk diolah ya. Oke, kira-kira peralatan apa yang dibutuhkan? Kita butuh gunting, ada cutter, pisau cutter, ya, pisau pemotong, mesin jahit, jarum, benang, ya. Oke, sekarang kita teruskan.
plastik. Oke, contohnya adalah ini produk kerajinannya, ya produk kerajinannya ini. Produk kerajinannya ini ya, oke ya. Oke, ini dari plastik, ya dipotong-potong, setelah dipotong, baru dirangkai sehingga menjadi sebuah benda kerajinan seperti ini. Nah, menarik bukan? Nah, kemudian juga perhatikan seperti gambar yang di samping ini, sedotan plastik dapat dikreasikan menjadi ornamen yang menarik, sedangkan botol plastik digunakan sebagai pot gantung. Nah, ini dia ya, hasil pengolahan plastik menjadi sebuah produk kerajinan. Oke, yang terakhir ini kita akan bahas tentang pengemasan. Kemasan kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik perlu diperhatikan oleh pengrajin sekaligus kekerasan. Maksudnya bagaimana, nak? Setelah tadi bahan tadi kita olah menjadi produk kerajinan, nanti pada akhirnya adalah produk kerajinan itu harus kita kemas. Kita berikan yang namanya kemasan. Ya. Adapun bahan dasar kemasan sendiri sangat bervariasi seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, mika, dan sebagainya. Nilai suatu produk menjadi tinggi jika dikemas dengan menarik. Jadi memang produk kerajinan itu tidak begitu saja dipasarkan. Dia butuh namanya kemasan. Supaya produk itu menarik. Supaya produk itu terlindungi dari yang namanya gangguan. Baik itu debu maupun itu getaran pada saat proses pengiriman ke tempat tujuan atau konsumen. Maka dibutuhkan konsumen. Enakku ya? Oke. Nah. Oke nakku ya. Jadi itu dia materi kita pada pagi hari ini. Bapak berharap mengenai materi pengolahan bahan kaca, kerang, dan plastik ini bisa nanti kalian pahami. Jadi kalau nanti kurang paham, bolehlah Bapak dijapri. Oke nak, nanti kan ada tugas evaluasi, silakan dikerjakan nakku ya. Jangan ditunda-tunda mengerjakan tugas supaya tugasnya tidak menumpuk. Oke? Oke, selamat pagi semuanya. Sampai jumpa.